Baik Ananda semua, berhubung sudah 20 orang yang bergabung di Zoom, kita mulai kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang kedudukan titik, garis dan bidang dalam ruang. Serta kita akan bahas beberapa bangun ruang sederhana, yakni 2 bangun ruang sederhana ya, yakni kubus dan balok. Apakah ini bisa dilihat dan suara Ibu terdengar dengan jelas? Bisa Bu, kedengaran. Baik, sebagaimana kita ketahui, titik, garis, dan bidang ini merupakan 3 unsur pangkal dalam geometri, dan ketiga unsur tersebut dapat juga disebut sebagai 3 unsur yang tak didefinisikan. Jadi kita bisa memikirkan, tidak mendefinisikan ya, memikirkan titik ini contohnya bekas tusukan jarum atau bekas ujung pensil di atas kertas, dan dapat dipikirkan apalagi ya titik ya. Ada yang bisa menyebutkan contoh titik selain bekas tusukan jarum, terus bekas ujung pensil di atas kertas, bekas pancang bambu atau kayu di tanah gitu ya, itu titik. Bisa nggak ya sebagai titik? Kegedean ya. Ya itulah contoh titik ya. Dan titik ini tidak memiliki panjang ataupun ketebalan. Sebuah titik direpresentasikan dengan sebuah noktah dan diberi nama dengan suatu huruf kapital. Sedangkan sebuah garis dipikirkan sebagai suatu himpunan titik berderet yang panjang, tak terbatas, tetapi tidak memiliki lebar. Contohnya seutas benang yang diregangkan, goresan pensil mengikuti tepi sebuah penggaris, dan lain sebagainya. Nah, sebuah garis direpresentasikan dengan sebuah gambar sinar atau garis dengan mata panah ya di kedua ujungnya yang menunjukkan bahwa garis tersebut tak berakhir. Nah, untuk memberi nama sebuah garis, kita dapat memanfaatkan 2 buah titik yang ada pada garis tersebut atau dengan sebuah huruf kecil, misalkan huruf G, garis gitu ya, huruf G kecil ya. Nah, kalau kita menuliskannya dengan memberi namanya dengan gabungan 2 buah titik, maka bisa ditulis dengan AB, AC, BC, BA, CA, di atasnya ada panah garis dengan panah di kedua ujungnya. Contohnya gambar 1 merupakan garis yang pada garis tersebut memuat titik A, B, C atau terdapat titik A, B, C. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Jika tidak ada, kita lanjut. Jika tadi telah dibahas titik dan garis, selanjutnya kita bahas tentang bidang. Sebuah bidang dipikirkan sebagai suatu himpunan titik berderet dan berjajar secara rapat dan tak terbatas, tetapi tidak memiliki ketebalan. Contohnya permukaan sebuah meja atau permukaan selembar kertas putih polos yang dibentang ke segala arah tak terbatas. Nah, sebuah bidang direpresentasikan dengan gambar sebuah jajar genjang dan nama sebuah bidang dapat menggunakan huruf kapital atau huruf Yunani, contohnya alfa. Nah, pada gambar 2 ini
merupakan bidang alfa yang memuat garis dan beberapa garis dan beberapa titik. Bidang alfa memuat titik-titik A, B, C, D, E, F, dan G, dan dikatakan ketujuh titik tersebut terletak pada bidang alfa. Garis BE dan garis GC, keduanya pada bidang alfa dan berpotongan di F. Garis HD memotong atau menembus bidang alfa di titik D. Dari gambar 2 tersebut, maka kita dapat menuliskan seperti ini. A ini adalah elemen dari alfa. Artinya titik A terdapat pada bidang alfa. Kemudian F ini elemen dari garis BE, artinya titik F terletak pada garis BE. Selanjutnya garis BE adalah elemen alfa, artinya garis BE pada bidang alfa. F sama dengan garis BE irisan garis GC, artinya titik F adalah titik potong garis BE dan garis GC. Selanjutnya D sama dengan alfa irisan garis HD, artinya titik D adalah titik potong atau titik tembus garis HD pada bidang alfa. Sedangkan alfa sendiri adalah bidang yang dibentuk oleh garis BE dan garis GC. Artinya bidang alfa adalah bidang yang memuat garis BE dan garis GC. Kita perhatikan lagi. Oh ya. Garis BE dan garis GC bisa dilihat ya, Ananda semua. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. 1. Kedudukan 2 titik. Definisinya, 2 titik berimpit adalah 2 titik yang sama. 2 buah titik dapat terjadi keduanya berimpit atau keduanya berlainan. 2 buah titik yang berimpit dapat dipikirkan sebagai sebuah titik yang memiliki 2 nama. Contoh pada gambar 3, mana titik yang punya 2 nama? Yang berimpit. F sama BC nggak, Bu? Ya. Titik EF dan BC berimpit, sedangkan titik A dengan titik D itu merupakan titik yang berlainan. Jadi kita jelaskan lagi di sini, pasangan-pasangan titik B dan titik C, titik E dan titik F merupakan pasangan 2 buah titik yang berimpit. Tampak bahwa ada satu gambar titik namun mempunyai 2 nama, B dan C, E dan F. Dan terlihat juga pasangan-pasangan titik A dan titik D, titik A dan titik G, titik D dan titik G, merupakan 2 buah titik yang berlainan. Kita juga dapat mengatakan pasangan-pasangan titik A dan titik B, titik A dan titik C, titik A dan titik E, titik A dan titik F merupakan pasangan atau 2 buah titik yang berlainan. Ini bisa dilihat lagi pada gambar ya. A dan G itu berlainan ya. Dan karena dia tidak berimpit dengan BC, berarti dia juga berlainan dengan B, titik G ini berlainan dengan titik B, titik G berlainan dengan titik C ya. Oke, yang kedua, kedudukan titik dan garis. Definisinya, titik-titik segaris atau kolinier adalah titik-titik yang terletak pada satu garis atau titik-titik yang tidak terletak pada satu garis disebut titik-titik tak segaris atau non-kolinier. Jadi di sini muncul yang namanya kolinier dan non-kolinier. Kolinier ini, titik-titik ini berada pada garis yang sama, sedangkan non-kolinier itu tidak segaris. Kita lihat contohnya. Sebuah titik dan sebuah garis dapat terjadi, sebuah titik tersebut terletak pada sebuah garis, atau sebuah titik tersebut tidak terletak pada sebuah garis. Nah, jika sebuah titik terletak pada suatu garis, maka dapat juga dikatakan garis tersebut melalui sebuah titik. Nah, jika sebuah titik tidak terletak pada suatu garis, maka dapat dikatakan sebuah titik di luar sebuah garis. Pada gambar 4, itu mana titik yang di luar garis?
P dan L, PL, KR. Oh iya benar. Titik L, K, P, dan R ya. Itu adalah titik yang di luar garis. Yang di dalam garis banyak ya. Dan mana yang tadi istilahnya kolinier pada gambar 4 ini? M, O, dan Q ya. Karena dia segaris, dia terletak pada garis yang sama M, O, dan Q. Dan N, O, dan S. M dengan N kolinier atau tidak? Tidak, Bu. Tidak ya. Jadi M dan N tidak kolinier. Berarti non kolinier karena dia terletak pada garis yang berbeda. Ini penjelasannya, nanti bisa dibaca sendiri, materinya udah Ibu share di LMS ya. Oke, yang ketiga, kedudukan titik dan bidang. Sebuah titik dapat terletak pada suatu bidang atau sebuah titik tidak terletak pada sebuah bidang. Jika sebuah titik A terletak pada suatu bidang alfa, maka dapat dikatakan pula bidang alfa melalui titik A atau titik A terletak pada bidang alfa. Jadi ada dua, bisa kita melihatnya dari bidang, bisa juga kita melihatnya dari titik ya. Aksioma. Sebarang 3 buah titik terletak pada sekurang-kurangnya satu bidang. Sebarang 3 buah titik non-kolinier terletak pada tepat satu buah bidang. Muncul istilah baru koplanar, tadi kolinier ya. Titik-titik dikatakan koplanar atau sebidang jika dan hanya jika ada suatu bidang yang memuat semua titik tersebut. Contohnya pada gambar 5, mana titik-titik yang koplanar? Titik S, lalu S, L, titik S, titik R, dan titik T. T. Titik S dengan titik T ini kolinier, namun titik S dengan titik R non-kolinier. Tetapi mereka bertiga, ketiga titik ini adalah koplanar. Lalu mana titik yang non-koplanar, yang titik yang tidak termasuk di bidang? Titik P. P. Ya, titik P ya. Ya, Oke. Bu. Ini dia penjelasannya, nanti bisa dibaca sendiri. Oke, keempat, kedudukan dua buah garis. Dua buah garis dapat terjadi keduanya sebidang atau tak sebidang. Jika dua garis sebidang, maka dapat terjadi keduanya berpotongan atau sejajar. Jika dua buah garis tak sebidang, maka keduanya dikatakan bersilangan. Selanjutnya definisi. Dua buah garis berbeda dikatakan saling sejajar jika dan hanya jika keduanya koplanar dan tidak berpotongan. Dua buah garis berbeda dikatakan saling bersilangan jika dan hanya jika keduanya non-koplanar. Oke, kita lihat contohnya. Jika dua buah garis berbeda berpotongan, maka keduanya terletak tepat pada satu bidang. Oke, kita lihat di sini yang sejajar yang mana? Pada gambar 6 ini, garis-garis mana yang sejajar? H dan K, Bu. Ya, benar. Garis H dan garis K ini sejajar. Yang berpotongan yang mana? Garis M dengan garis? K dan juga H. Iya, benar. Itu ya. Nah, selanjutnya garis yang tidak terletak pada bidang, garis? N, Bu. Iya, garis N. Ini penjelasan lebih lanjut. Garis K, garis H, dan garis M, ketiganya dikatakan koplanar. Karena ketiganya terletak pada satu bidang, yaitu bidang alfa. Garis H dan garis K saling sejajar, dan keduanya terletak pada satu bidang. Garis K dan garis M berpotongan di titik Q, dan keduanya terletak pada satu bidang.
Begitu juga garis H dan garis M berpotongan di titik P dan keduanya terletak pada satu bidang. Garis N tidak terletak pada bidang alfa, sehingga dapat dikatakan garis N di luar bidang alfa. Garis G memotong atau menembus bidang alfa tepat di satu titik, yaitu titik R. Hal tersebut dikatakan garis G juga tidak terletak pada bidang alfa. Dia hanya menembus gitu ya. Oke, yang kelima, kedudukan garis dan bidang. Di sini ada 3 gambar. Gambar 7 ini ada 71, 72, 73. Jika ada suatu garis dan suatu bidang, maka kejadian yang dapat terjadi yaitu garis tersebut memotong atau menembus bidang tersebut pada 71, garis tersebut sejajar dengan bidang tersebut itu pada gambar 72, atau garis tersebut terletak pada bidang tersebut, gambar 73. Ini bisa dibaca sendiri, penjelasannya sama seperti tadi. Oke, yang keenam, kedudukan 2 buah bidang. Jika ada 2 buah bidang, maka kejadian yang dapat terjadi yaitu kedua bidang tersebut berpotongan atau kedua bidang tersebut saling sejajar. 2 buah bidang alfa dan beta dikatakan berpotongan jika keduanya bersekutu tepat pada sebuah garis. Garis persekutuan tersebut dinamakan garis potong antara bidang alfa dan bidang beta. Dilambangkan dengan garis alfa, beta. Perhatikan gambar 8.1. Dengan demikian garis alfa, beta merupakan himpunan semua titik yang terletak pada bidang alfa dan juga bidang beta. Lalu pada gambar 8.2, 2 buah bidang alfa dan beta dikatakan sejajar jika keduanya tidak bersekutu pada satu titik pun. Itu ya, itu sejajar alfa dan beta. Oke, yang ketujuh, jika tadi kita bahas 2 bidang, ini 3 bidang, kedudukan 3 buah bidang. Jika ada 3 buah bidang yang ketiganya berbeda, maka kejadian yang dapat terjadi yaitu ketiganya berpotongan atau ketiganya saling sejajar. Jika ketiga bidang tersebut berpotongan, maka dapat terjadi ketiganya berpotongan di satu titik, ketiganya berpotongan di satu garis, atau sepasang-sepasang dari ketiganya berpotongan pada satu garis dan terbentuk 3 buah garis yang saling sejajar. Perhatikan ilustrasi yang disajikan pada gambar 9. Ini ada tadinya hanya 2 bidang alfa dan beta, lalu ada bidang gamma, dan kejadiannya gamma memotong alfa, beta ini ya, ini nggak jelas ya, maaf ya. Gamma melalui S, maaf, itu garis S. Gamma memotong S, gamma melalui S, gamma sejajar S, dan karena hubungan antara gamma dengan garis S itu muncullah ada A, B, C kemungkinan ya. Tadinya hanya bidang alfa dan bidang beta, lalu muncullah bidang gamma dan hubungannya terhadap garis S. Lalu yang kedua, maaf ya ini kurang jelas ininya. Gamma memotong alfa dan gamma sejajar alfa. Ini kemungkinan yang kedua. Ketika bidang alfa dan beta sejajar, maka kemungkinannya ada 2 jika ada bidang ketiga. Sementara untuk yang kemungkinan pertama tadi, yang ketika ada garis pada alfa dan beta, maka ada 3 kemungkinan yang terjadi jika ada satu bidang lagi, gitu ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita lanjutkan. Ini tadi penjelasan gambar 9 ya, bisa dibaca sendiri nanti. Oke, selanjutnya bagaimanakah ketika titik, garis, dan bidang ini ada pada ruang ya. Nah, di sini ruangnya adalah ruang sederhana, bangun ruang sederhana, contohnya balok. Balok A, B, C, D, E, F, G, H dipotong oleh bidang delta. Nah, di sini bidang deltanya
bisa dilihat dan ada bidang baru di dalam ruang tersebut yang terbentuk akibat perpotongan berbagai garis dan juga adanya bidang delta tadi gitu ya. Nah, bisa dilihat gambar yang diarsir ini, bidang yang terbentuk. Bidang delta ada nampak kelihatan kan deltanya, tulisan deltanya. Oke, ini adalah contoh kejadian dalam geometri ruang atau kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Selanjutnya, jika kubus, bukan balok, jika kubus, nah kita bisa lihat garis-garis yang melalui rusuk-rusuk kubus ABCD EFGH dan terdiri atas banyak garis ya, karena panah-panahnya kelihatan seperti pada gambar. Dan di situ ada, jika terdapat perpotongan garis-garis, itu akan membentuk bidang juga. Baik, selanjutnya kita melukis kubus. Misalkan kita diminta untuk menggambarkan sebuah kubus atau bangun ruang dengan ukuran tertentu. Mungkin setiap orang akan menggambarkan bentuk yang berbeda-beda. Misalnya seperti pada gambar, dan dari gambar di atas, kalau ditanya mana yang paling benar, jika tidak ada ketentuan khusus dalam melukis kubusnya, semuanya benar. Namun jika ada ketentuan khusus, maka hanya kubus atau bangun ruang tertentu yang bisa dipilih. Nah, selanjutnya kita menggambar bangun ruang, ada beberapa hal yang perlu diketahui, seperti contoh di gambar 2 ini. Maka yang pertama yang perlu kita ketahui, bidang gambar. Bidang gambar adalah suatu bidang sebagai tempat untuk menggambar atau melukis bangun ruang. Pada gambar 2, bidang alfa merupakan bidang gambar. Kita lihat lagi bidang alfa yang kalau ada kan kertas apa namanya, kalkir ya, yang ada warna kertas apa namanya ya, kok lupa Ibu ya. Sebagai bidang alfanya, biasanya kalau bikin tugas gitu ya, ada kan warna hijau, ada yang warna seperti pada gambar. Oke, yang kedua bidang frontal. Bidang frontal adalah bidang gambar atau bidang lain yang sejajar dengan bidang gambar. Unsur-unsur yang terdapat pada bangun ruang, jika sejajar dengan bidang frontal, digambarkan sesuai bentuk dan ukuran yang sebenarnya. Misal pada gambar 2, bidang ABFE merupakan bidang frontal. Lalu yang ketiga, bidang ortogonal. Bidang ortogonal merupakan bidang yang tegak lurus dengan bidang gambar. Bidang ortogonal digambarkan tidak sesuai dengan ukuran dan bentuk yang sebenarnya. Pada gambar 2, bidang ortogonal diwakili oleh bidang BCGF. Lalu ada garis frontal, merupakan garis-garis yang terletak pada bidang frontal. Pada gambar 2, contoh garis frontal yaitu AB, AE, dan CG. Perhatikan lagi. Jadi ada yang tidak digambar sesuai dengan ukurannya, sehingga muncullah nanti yang namanya seperti ini. Nah, ada garis ortogonal, adalah garis-garis yang tegak lurus terhadap garis frontal. Panjang garis frontal tidak sama dengan panjang sebenarnya. Nah, itu kan dia digambar tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Panjang garis ortogonal ditentukan dengan menggunakan perbandingan ortogonalnya. Garis ortogonal misalnya AD, BC, FG, dan EH. Lalu muncul sudut surut. Sudut surut adalah sudut dalam gambar yang besarnya ditentukan oleh garis frontal horizontal ke kanan dengan garis ortogonal ke belakang. Sudut surut menunjukkan kemiringan garis ortogonal terhadap garis frontal. Sudut surut bisa disebut sudut miring atau sudut menyisi. Sebagai contoh, sudut BAD dan sudut ABC pada gambar 2 yang sebenarnya merupakan sudut yang besarnya 90 derajat, tapi dalam gambar dilukiskan sebagai sudut lancip atau sudut tumpul. Lalu yang ketujuh, perbandingan ortogonal. Perbandingan ortogonal merupakan perbandingan antara panjang garis ortogonal yang dilukiskan dengan panjang garis ortogonal yang sebenarnya. Perbandingan ortogonal ditentukan dengan panjang garis yang dilukiskan per panjang garis yang sebenarnya. Sebagai contoh, jika panjang BC 3 cm, sedangkan panjang BC sebenarnya 5 cm, maka perbandingan ortogonalnya adalah 3/5. Nah, demikian materi pada hari ini. Apakah ada pertanyaan? Hari ini tidak ada tugas ya Ananda semua. Untuk tugas yang kemarin apakah ada kesulitan?
Bisa ketemu ya keluarga lingkaran dan berkas lingkaran? Ketemu, Bu. Bisa, Oke. Bu. Bu. Digambar pakai jangka kan, bukan ditempel. Di print terus ditempel, ada yang gitu ya? Ibu belum cek sih. Bu. Udah. Jangka, Bu. Bu. Pakai jangka kan? Iya, Bu. Iya. Sebetulnya harusnya ada tugas melukis kubus, tapi Ibu yakin semuanya udah bisa lah ya melukis kubus. Paling ini yang perlu dipahami. Kalau nanti yang keluar di ujian, Ibu kasih bocoran dikit tentang perbandingan ortogonal tadi ya, terus sudut-surut gitu, paling gitu. Itulah kalau yang penting Ibu anggap semuanya bisa menggambar kubus, melukis kubus pada bidang frontal ya. Ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan? Jadi untuk keluarga lingkaran dan berkas lingkaran itu ada juga yang materi. Ada textbook yang membuat berkas mengulas berkas lingkaran, di dalamnya ada keluarga lingkaran gitu. Jadi boleh dibalik ya, maksudnya boleh berkas lingkaran duluan, terus baru keluarga lingkaran, boleh juga keluarga lingkarannya dulu yang dijelaskan, lalu ada berkas lingkaran. Bebas ya. Gimana Ananda, apakah ada yang ingin didiskusikan? Untuk ini, untuk Statmat 1 kemarin, mau tetap di hari Rabu besok, berarti kan Rabu besok itu baru pertemuan 9 ya, 6, 7, 8. Atau mau diganti hari, jadi minggu depan 2 kali. Kalau diganti hari nanti, Bu, menyesuaikan sama yang apa, Bu, kakak tingkatnya, Bu? Oh iya juga ya. Ya udahlah nggak usah lah. Jadi tetap ya, berarti yang kemarin itu dianggap libur aja. Kemarin Ibu nggak enak, lagi kurang sehat ya badan, lagi kurang sehat, agak-agak meriang gitu. Jadi makanya Ibu nggak bisa ini, nggak bisa mau buka laptop pun seharian itu kayaknya bed rest gitu. Baik Ananda semua, jika tidak ada yang ingin didiskusikan, kita cukupkan pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari Ananda semua. Semoga dapat dipahami materi-materinya, dan juga yang tadi tugas baca itu silakan dibaca, karena memang geometri ini sebetulnya materinya banyak. Tapi kalau kita mengikuti RPS ya yang seperti yang Ibu sampaikan, kalau misalkan Ananda ingin memperkaya wawasan, silahkan dibaca apa-apa yang Ibu bilang tugas baca gitu ya, dan juga textbook yang diberikan. Demikian Ananda semua. Terima kasih. Selamat siang. Salam sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.